Baik, untuk memulai sesi presentasi pada hari ini, sebagai insan yang beragama, mari kita mengaturkan puja pangasungkara, pengajali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 diberikan kesempatan untuk membahas lanjutan materi pada mata kuliah pengantar bisnis terkait dengan manajemen produksi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Gedeo Karestu Pratama dengan akhiran NIM 1002. Next slide. Dan tentu saja pada anggota kelompok ini saya tidak sendiri, saya temani oleh beberapa rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada Putu Mahayana dengan akhiran NIM 1001. Kemudian ada atas nama Kak Ida Lestari dengan akhiran NIM 1003. Dan juga ada Luluh Rizka Aristiani dengan akhiran NIM 1017. Dan ada Putu Indah Sutaryani dengan akhiran 1287. Nah, pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 2 akan membahas beberapa cakupan materi terkait dengan yang pertama, yaitu pengertian manajemen produksi, kemudian pemilihan lokasi pabrik, kemudian pengertian layout, dan juga ada riset industri, dan macam-macam proses produksi, serta adanya terkait dengan pengawasan produksi. Nah, pada bisnis tentunya sekarang kita memerlukan manajemen untuk mengatur beberapa hal yang kita perlukan dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebagai seorang manajemen produksi bukan hanya mengurus tentang bidang fungsi manajerialnya saja, tapi sebagai fungsi manajemen di sini kita harus terikat terkait dengan penentuan, terkait dengan perencanaan teknis, pemilihan mesin yang digunakan, ataupun bentuk-bentuk konstruksi bangunan yang berkesinambungan terkait dengan jalannya produksi. Nah, untuk materi pembuka pada hari ini, saya selaku materi pertama akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen produksi, yang mana pada cakupan manajemen produksi ini ada 3 hal yang akan dibahas terkait dengan manajemen, kegiatan produksi, dan juga manajemen produksi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen sangatlah diperlukan dalam proses bisnis yang terjadi di baik itu organisasi maupun industri. Nah, manajemen ini merupakan suatu proses kegiatan yang mana didesain sesuai dengan keperluan dari bisnis ataupun praktek bisnis yang berlaku secara umum untuk mencapai tujuan usahanya. Dan manajemen ini juga akan menggunakan segala fungsinya, baik itu dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan juga pengendalian dalam pengelolaan dan dari pelaksanaan bisnis. Nah, sini dengan berkembangnya dunia bisnis, manajemen juga diharapkan untuk menuangkan dasar praktek bisnisnya ini untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu bisnis yang pada kali ini akan membahas terkait dengan kegiatan produksi. Nah, jika membahas tentang kegiatan produksi, kita sudah tahu bersama bahwa kegiatan produksi ini akan berhubungan dengan pengolahan suatu bahan mentah ataupun barang yang belum jadi menjadi barang jadi sesuai dengan teknik-teknik ataupun fungsi-fungsi yang terkait dengan praktek bisnis untuk menjadikan barang tersebut memiliki nilai guna. Nah, sedangkan produksi itu harus juga memperhatikan faktor-faktor produksi, yaitu ada 6M, ada man, money, dan juga yang lainnya. Karena dalam kegiatan produksi ini juga harus dibangun atas beberapa faktor-faktor produksi agar apapun yang kita gunakan, apapun yang akan kita hasilkan nantinya memiliki nilai tambah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian kegiatan produksi di sini juga mencakup terkait dengan teknis perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan sesuai dengan proses produksi yang efektif dan juga efisien. Nah, dalam penentuan teknis di sini juga manajemen bukan hanya menjalankan fungsi manajerialnya saja, namun di sana juga akan terkait dengan fungsi mesin, konstruksi bangunan, dan juga lain sebagainya untuk menjadi fokus pertama manajemen produksi. Nah, kemudian dari pengertian manajemen juga kegiatan produksi itu kita akan membahas terkait dengan manajemen
produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi ini merupakan suatu proses manajemen yang diterapkan dalam bisnis untuk memproduksi suatu barang mentah ataupun produk bahan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun sumber daya menjadi barang jadi yang mana dalam prosesnya itu harus memperhatikan teknis-teknis yang sesuai dengan perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi yang membangun pelaksanaan tersebut. Jadi ketika faktor produksi tersebut diperhatikan, maka prosesnya dapat dilakukan dengan efektif dan juga efisien untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, next slide. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas terkait dengan memilih lokasi pabrik. Nah, pemilihan lokasi pabrik ini menjadi kegiatan yang penting dalam proses perencanaan dalam proses produksi barang maupun jasa. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak bisa lepas dalam proses pelaksanaan bisnis karena ini berkaitan dengan kenyamanan dan juga hal yang mendasar terkait dengan sektor bisnis. Karena hal ini juga menjadi pelaksanaan ataupun dasar pelaksanaan kegiatan produksi dalam memberikan pelayanan yang tepat bagi konsumennya. Nah, ada pun beberapa cara untuk memilih lokasi pabrik, yaitu ada yang pertama terkait dengan letak industri yang dekat dengan sumber bahan baku. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terkait dengan hal ini, manajemen produksi harus memperhatikan sumber bahan baku yang dimiliki. Nah, letak industri pun harus juga dekat dengan sumber bahan baku untuk menjaga efisiensi terkait dengan pelaksanaannya. Yang kedua itu letak pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pabrik ataupun industri itu akan memasarkan dari produknya. Jadi, lokasi pabrik harus dekat dengan letak pasar agar strategis bentuk dari bisnis tersebut. Nah, yang ketiga terkait dengan kemudahan dalam menyerap tenaga kerja. Nah, kemudahan dalam menyerap tenaga kerja ini dapat diartikan sebagai lokasi pabrik itu berada di tengah-tengah kota. Jadi orang-orang dari daerah pelosok itu akan ke kota karena itu memberikan kemudahan dalam menyerap tenaga kerja. Karena otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang tahu tentang produksi ataupun hal sebagainya. Nah, keempat itu ada kemudahan akses fasilitas transportasi. Untuk hal ini mungkin sebagai pemilihan lokasi pabrik untuk sistem distribusi dari industri tersebut. Jadi misalkan terkait dengan logistik tadi seperti bahan baku ataupun mengirim beberapa hal seperti produk barang dan jasa harus juga dipilih terkait dengan kemudahan akses fasilitas dari transportasi dari pabrik tersebut. Nah, kemudian ada kemudahan memperoleh bahan bakar. Karena kita menggunakan transportasi, otomatis kita harus menggunakan bahan bakar. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan pada slide, itu ditulis tidak memperoleh. Namun di sini maksudnya adalah memperoleh bahan bakar. Jadi bahan bakar itu menjadi sumber daya dari kemudahan dalam akses fasilitas transportasi. Nah, kemudian di poin 6 itu ada kemudahan dalam memperoleh listrik, air, dan juga telepon. Nah, ini juga menjadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan letak industri yang dekat dengan sumber bahan baku. Dan listrik, air, dan telepon itu merupakan bagian dari proses produksi. Jadi dengan kemudahan ini, maka letak industri juga harus sesuai dengan kemudahan dalam memperoleh listrik, air, dan juga telepon. Karena listrik, air, dan telepon ini menjadi bahan pembantu dalam proses industri ataupun proses produksi. Nah, kemudian poin terakhir yaitu sikap dan dukungan masyarakat dan pemerintah. Nah, maksud dari sikap dukungan masyarakat ini adalah adanya support dari masyarakat sekitar terkait dengan pabrik yang kita bangun di sekitaran masyarakat. Jadi dengan adanya pabrik ini, apakah masyarakat mendapat impact-nya lebih baik? Terus juga seperti apakah masyarakat dapat bekerja ke sana karena ada pemilihan lokasi publik yang dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat tersebut akan mengambil sikap bahwa lokasi pabrik ini menjadi lahan tenaga kerja oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk sikap dukungan dari pemerintah ini akan terkait dengan undang-undang ataupun regulasi yang mengatur terkait dengan industri. Mungkin dari ketenaga kerjaan, terkait dengan lokasi, ataupun sebagainya. Jadi dengan adanya undang-undang tersebut, pabrik ataupun industri dapat
diamankan sesuai dengan regulasi undang-undang yang berada di sekitaran masyarakat ataupun sekitaran lokasi pabrik. Nah, itu saja sebagai awalan terkait dengan pembahasan materi terkait dengan manajemen produksi. Maka dari itu saya akan memberikan waktu kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materi. Kepada pemateri kedua, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, Anda bisa di next. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Mahayana akan melanjutkan materi presentasi pada kali ini. Baik, seperti yang terlihat pada slide, materi selanjutnya yaitu mengenai layout atau tata letak. Nah, mungkin dalam bayangan kalian, layout atau tata letak ini merupakan suatu aktivitas di mana kita mengatur atau meletakkan suatu barang guna memudahkan kita dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, itu dapat kita katakan sebagai definisi umum dari layout atau tata letak ini. Namun dalam hal ini kita akan lebih mengaitkannya dalam manajemen produksi atau layout atau tata letak dalam manajemen produksi. Nah, layout atau tata letak ini dapat kita artikan sebagai suatu susunan departemen, tempat kerja, mesin, serta peralatan-peralatan perusahaan. Nah, layout perusahaan atau tata letak fasilitas ini didefinisikan sebagai tata cara dalam mengatur berbagai fasilitas perusahaan sebagai upaya menunjang kelancaran dari proses produksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, layout tata letak ini tentunya telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, perencanaan tata letak perusahaan yang fleksibilitas karena kemampuan perusahaan yang baik dalam menghasilkan tata letak tentunya akan berdampak dalam peningkatan efisiensi di bidang produksi, seperti efisiensi biaya, waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan peningkatan kualitas produk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari layout atau tata letak ini. Nah, perencanaan tata letak ini termasuk ke dalam perencanaan fasilitas, yang dimana bertujuan untuk mengatur wilayah kerja dengan seluruh aktivitas, seluruh fasilitas perusahaan, guna menciptakan wilayah kerja yang ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan juga efisien. Nah, di samping itu, perencanaan tata letak ini juga akan memudahkan aliran pekerjaan dan kondisi kerja yang baik. Bisa next, oke baik. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang dipertimbangkan. Nah, tentunya dalam merencanakan tata letak ini tentu harus perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, seperti yang terlihat pada slide, terdapat 5 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada keadaan proses produksi. Nah, dalam hal ini, perusahaan tentunya perlu mempertimbangkan keadaan proses produksi. Nah, apakah proses produksi tersebut dilakukan untuk satu jenis produk saja atau banyak jenis produk. Nah, mungkin bila mana perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja, perusahaan mungkin dapat meletakkan mesin-mesin tersebut secara berurut sesuai dengan proses produksi yang akan dilalui. Nah, faktor yang kedua yaitu ada tipe produksi. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu mempertimbangkan apakah produksi tersebut akan diproduksi berdasarkan pesanan atau produksi massal. Nah, mungkin bila mana perusahaan memilih untuk produksi massal, tentunya perusahaan akan memerlukan tempat atau gudang sebelum menjual produk jadi yang telah diproduksi tersebut. Baik, faktor yang ketiga yaitu ada bentuk mesin yang digunakan. Nah, tentunya dalam proses produksi tersebut tentunya digunakan berbagai macam mesin ukuran dari segi ukuran ada yang kecil, sedang maupun besar. Nah, tentunya penempatan mesin-mesin tersebut juga harus diatur atau diletakkan sedemikian rupa agar para tenaga kerja dapat mendapatkan kebebasan dalam melakukan aktivitasnya. Dan faktor yang keempat yaitu ada persyaratan penerangan atau tenaga listrik. Nah, kondisi kerja tersebut akan mempengaruhi moral dari pekerja dan juga efisiensi tenaga kerja tersebut. Nah, penerangan yang tepat dengan pemilihan warna yang tepat pula tentunya akan mengurangi biaya di mana akan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Faktor yang terakhir yaitu kemungkinan ekspansi. Nah, ekspansi ini merupakan aktivitas memperluas atau memperbesar usaha di mana salah satunya yaitu dengan cara perluasan fasilitas. Nah, tentunya hal ini perlu dipertimbangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ekspansi ini kemungkinan akan mengakibatkan akan menambah jumlah mesin atau bangunan baru. Nah, di mana perusahaan tentunya perlu menyediakan tempat atau lahan yang cukup jika terjadinya kemungkinan ekspansi ini. Baik, bisa di next.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada pola layout. Nah, terlihat pada slide, layout atau tata letak ini terdiri dari 3 pola. Yang pertama ada layout of fungsional, yang kedua ada layout produk, yang ketiga ada layout kelompok. Nah, dalam slide ini kalian dapat lihat bagaimana pola-pola masing-masing layout. Next. Baik, pola layout yang pertama yaitu layout fungsional. Nah, layout fungsional ini biasanya disebut sebagai layout proses atau job lot. Nah, penempatan mesin atau peralatan dalam layout fungsional ini didasarkan pada pekerjaan yang sejenis atau fungsi mesin yang sama. Jadi, mesin-mesin yang memiliki fungsi yang sama itu diletakkan pada satu tempat atau satu departemen. Seperti yang terlihat pada slide, terlihat pada departemen mesin bubut diletakkan mesin-mesin bubut, dan di departemen lain juga diletakkan mesin-mesin yang memiliki fungsi atau pekerjaan yang sejenis. Nah, dalam layout fungsional ini juga mesin-mesin yang digunakan tersebut berfungsi umum. Jadi fungsi layout fungsional ini meletakkan mesin yang memiliki fungsi yang multiguna. Nah, adapun kelebihan dari layout fungsional ini yaitu yang pertama, penggunaan mesin dapat optimal. Nah, tentunya dengan peletakan mesin yang diletakkan dalam satu departemen ini, tentunya pekerjaan mesin tersebut atau penggunaan mesin tersebut akan lebih optimal digunakan. Yang kedua yaitu ada tercapainya fleksibilitas tinggi pada proses produksi. Yang ketiga, bila mana salah satu mesin rusak, tentunya proses produksi di sini tidak akan berhenti karena yang telah saya jelaskan tadi bahwa mesin yang digunakan dalam layout fungsional ini multiguna. Jadi jika salah satunya rusak, masih bisa digantikan dengan mesin yang lainnya. Nah, di samping kelebihan tadi, layout fungsional ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut yaitu yang pertama yaitu adanya kegiatan pemindahan material. Nah, seperti yang terlihat pada gambar contohnya tersebut di layar, bahwa dalam proses produksinya ini terdapat pemindahan barang-barang dari departemen satu ke departemen lainnya, di mana itu akan menambah biaya dari pemindahan material tersebut. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan penambahan space area. Nah, dalam hal ini tentunya setiap mesin tersebut memiliki waktunya sendiri dalam menyelesaikan produk-produk tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini perusahaan perlu menyiapkan space area atau tempat di mana untuk menyimpan barang bila mana terjadi penumpukan barang karena durasi dari penyelesaian produksi setiap mesin tersebut berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu waktu produksi yang lebih besar atau lama. Nah, karena penempatan mesin yang dikelompokkan dari masing-masing departemen tersebut tentunya akan memiliki waktu produksi yang lebih lama. Nah, yang selanjutnya juga ada pengendalian produksi yang kompleks, dan yang terakhir yaitu dibutuhkannya operator dengan kemampuan tinggi. Nah, karena dalam layout fungsional ini memiliki berbagai mesin yang tentunya memerlukan operator yang dengan kemampuan tinggi dalam mengoperasikannya. Baik, next. Baik, adapun layout atau tata letak yang kedua yaitu layout produk. Nah, layout produk ini biasanya disebut sebagai layout garis. Nah, dalam layout ini, perusahaan menempatkan mesin-mesin tersebut secara berurutan sesuai dengan proses produksi yang akan dilaluinya. Jadi, penempatan mesinnya tersebut diurutkan dari proses produksi pertama hingga barang tersebut jadi. Nah, seperti yang terlihat pada slide, terlihat alur pembuatan hamburger di McDonald's. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa penempatan mesin-mesin tersebut diletakkan berurutan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, dalam hal ini mesin-mesin yang digunakan tersebut tentunya mengkhusus, di mana mesin tersebut hanya khusus digunakan dalam memproduksi barang tersebut. Tentunya mesin yang digunakan ini tidak umum atau tidak berfungsi atau multiguna. Nah, dalam hal ini layout produk ini cocok digunakan untuk di mana variasi produknya itu rendah, namun dengan volume yang diproduksi tersebut besar. Jadi dalam layout produk ini cocok digunakan untuk produksi massal, bukan produksi pesanan. Nah, adapun kelebihan atau kekurangan dari layout produk ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu aliran materialnya itu simple dan langsung karena mesin-mesin tersebut diletakkan secara berurutan. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihannya ada total waktu produksi yang rendah atau lebih singkat karena alat mesin tersebut diletakkan secara berurutan dan sesuai dengan proses produksi satu barang tersebut.
Nah, yang selanjutnya dapat menggunakan mesin otomatis. Nah, biasanya dalam layout produk ini biasanya ada yang menggunakan ban berjalan atau di mana produk tersebut ditaruh di suatu eh, ban berjalan tersebut dan nanti akan tenaga kerja tersebut akan mengambil produk tersebut dan memproduksinya sesuai dengan mesin-mesin yang ada di sana. Nah, di samping kelebihan tersebut juga ada kelemahan dari layout produk ini. Nah, bila mana salah satu mesin rusak, tentunya proses produksi produk tersebut tidak dapat berjalan atau terhenti karena mesin-mesin yang digunakan tersebut adalah mesin-mesin khusus. Nah, selain hal itu, ada pun kekurangan lainnya yaitu investasi peralatan atau mesin yang besar. Nah, karena mesin ini khusus, jadi pembelian peralatan atau mesinnya tersebut memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, yang terakhir yaitu adanya pekerjaan yang monoton yang dapat membuat tenaga kerja bosan. Nah, seperti yang terlihat pada slide, pada alur pembuatan hamburger tersebut, tenaga kerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan di mana tentunya hal tersebut akan mudah membuat tenaga kerja untuk bosan dalam bekerja. Next. Dan yang terakhir itu dari pola layout, yaitu ada layout kelompok. Nah, dalam layout kelompok ini mesin-mesin tersebut ditempatkan atau diletakkan menurut kelompok produk. Jadi dalam hal ini layout kelompok ini mesin-mesin tersebut diletakkan dalam manufacturing cell karena setiap kelompok produk tersebut memiliki proses yang sama di salah satu prosesnya. Misalkan seperti yang terlihat pada slide, terlihat di sana ada empat jenis produk. Nah, di mana produk 1 dan 2 tersebut memiliki proses yang sama, yang dimulai dari mesin bubut, kemudian ke mesin perata, mesin drill, dan mesin perata kembali. Nah, itu dapat dilihat terdapat proses yang sama di awal. Nah, dalam hal ini, adapun kelebihan atau kekurangan dari layout kelompok ini. Nah, kelebihan dan kekurangan ini yaitu layout kelompok ini merupakan gabungan dari layout sebelum-sebelumnya, yaitu ada layout proses dan layout produk. Nah, di mana kelebihan dan kekurangan tersebut hampir sama dengan yang ada pada layout proses dan juga layout produk. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemateri kedua atas penyampaian materinya. Untuk melanjutkan sesi pembahasan pada materi kali ini, saya berikan waktu kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, waktu penyampaian materi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu dua sub materi. Itu pertama ada riset industri dan yang kedua yaitu ada macam-macam proses produksi. Nah, riset industri. Nah, dalam dunia industri tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam dunia industri, yaitu dengan cara meningkatkan keunggulan iptek seperti perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Sebelum kita ke definisi riset industri, kita juga perlu tahu apa itu riset dan juga apa itu industri. Nah, jadi riset ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi secara cermat dan sistematis, yaitu dalam rangka menyediakan suatu jawaban yang terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan yang ada. Nah, jawaban yang dimaksud pada hal ini yaitu seperti pengetahuan argumentatif atau demonstratif atau juga evidensial. Nah, untuk industri ini merupakan suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu bertujuan menghasilkan barang atau jasa, kemudian terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri, yaitu mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Nah, jadi definisi riset industri ini merupakan salah satu jenis riset yang pendekatannya ini didasarkan pada para pelaku industrinya, yaitu meliputi produsen lokal, perusahaan importir, perusahaan eksportir, dan investor baru yang telah mendapatkan izin atau surat persetujuan tetap dari instansi yang berwenang yang berkaitan dengan produk atau jasa yang diteliti. Baik, selanjutnya yaitu ada pendekatan riset industri. Nah, dasar pendekatan yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar suatu produk atau jasa itu dengan melalui dua aspek. Yang pertama ada aspek pasokan atau supply, yang kedua ada aspek permintaan atau demand.
Nah, untuk aspek supply ini itu berkaitan dengan produk, yaitu bukan jasa, itu akan membahas tentang produksi atau perkembangan produksi selama 5 tahun terakhir dan produksi berdasarkan masing-masing produsen. Dan juga aspek ini akan membahas tentang impor, yaitu perkembangan volume dan nilai impor selama 5 tahun terakhir. Kemudian impor berdasarkan jenis atau varian produk. Kemudian ada impor berdasarkan negara asal, impor berdasarkan perusahaan importir, dan juga impor berdasarkan masuk di luar negeri. Untuk aspek yang kedua yaitu ada aspek permintaan, yaitu di mana aspek ini akan membahas permintaan di pasar domestik atau konsumsi dan permintaan pasar ekspor. Nah, pada aspek permintaan ini pasar domestik akan membahas tentang perkembangan domestic market size, yaitu volume atau value di Indonesia atau secara nasional selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang macam-macam proses produksi. Sebelum kita ke proses produksinya, kita juga perlu tahu apa sih itu produksi. Nah, produksi ini merupakan suatu kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, adapun macam-macam proses produksi menurut pembagiannya, yaitu digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada sifat produksi, yang kedua ada tipe proses produksi atau jangka waktu produksi, yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat yang diciptakan, dan yang terakhir yaitu ada teknik atau sifat proses produksi. Lalu saja yang pertama yaitu sifat produksi. Nah, hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksi mencerminkan sifat khusus dari konsumen atau pembeli secara spesifik, atau juga produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. Nah, untuk sifat produk ini juga terdiri dari dua, yaitu ada produk spesifik dan juga produk standar. Nah, di mana produk spesifik ini yaitu pembeli menginginkan adanya spesifikasi tertentu dari produk yang diinginkan, sedangkan jumlahnya hanya terbatas. Maka proses produksi yang akan dipakai yaitu adalah proses produksi pemesanan. Contoh produk di sini yaitu adalah seperti produk pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, untuk sifat produk yang kedua yaitu ada produk standar. Nah, di mana produk standar ini menjadi keputusan perusahaan karena proses produksi yang dipakai berbeda dengan proses produksi untuk pemesanan. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan yang membuat produk standar tersebut. Yang artinya perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar atau sama dan juga jumlahnya yang sangat banyak karena bertujuan untuk persediaan maupun dikirimkan kepada pembeli atau penyalur. Nah, contoh dari produk standar ini yaitu ada produk sikat gigi, pakaian bayi, dan lain sebagainya. Nah, jika proses produksi yang dipilih perusahaan yaitu adalah proses produksi standar, maka perusahaan mengharuskan untuk menyediakan dana yang lebih besar untuk menyimpan dan juga menanggung risiko turunnya harga. Untuk macam-macam proses produksi yang kedua, yaitu ada tipe proses produksi. Nah, di mana tipe proses produksi ini ditinjau dari arus bahan mentah sampai menjadi barang jadi, yaitu dapat dibagi menjadi dua tipe. Untuk tipe yang pertama, yaitu adalah tipe proses produksi secara terus-menerus. Nah, di mana perusahaan yang berproduksi membutuhkan waktu yang lama, itu untuk menyiapkan peralatan atau mesin, dan juga jenis mesin tersebut hanya bervariasi sedikit. Hal ini dikarenakan biasanya sudah ditentukan pola dan juga jenisnya yang khusus untuk menghasilkan produk secara besar-besaran dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi, yaitu dengan pola urutan yang pasti. Dan kegiatan tersebut akan berjalan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan kualitas maupun biaya pemeliharaan tersebut juga cukup besar. Nah, untuk tipe ini biasanya terjadi pada industri-industri yang hanya mempunyai satu shift operasi maupun kegiatan tersebut tidak terhenti dalam jangka waktu yang lama. Serta barang yang akan dihasilkan hampir mempunyai bentuk yang hampir sama. Nah, contoh barang di sini yaitu seperti perusahaan semen, tekstil, mobil, dan lain sebagainya. Untuk tipe yang kedua yaitu ada tipe proses produksi terputus-putus. Nah, di mana pola produksi yang terputus-putus ini terjadi karena sering terhentinya mesin atau alat produksi itu untuk menyesuaikan dengan keinginan produk akhir yang akan diciptakan. Nah, jadi yang membedakannya adalah saat proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir atau barang jadi. Yaitu selalu mempunyai pola urutan yang berbeda-beda sesuai dengan hasil produk akhir yang diinginkan konsumen. Nah, tipe ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang produksinya yaitu berdasarkan pesanan dari konsumen atau pembeli yang akan membeli produk tersebut. Misalnya yaitu seperti mebel, pengecoran logam, pakaian, dan lain sebagainya.
Macam-macam proses produksi yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat yang diciptakan. Nah, berdasarkan manfaat yang diciptakan ini, proses produksi bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu tergantung manfaat yang diciptakan. Nah, kegiatan atau manfaat dapat dibagi menjadi 5 manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat dasar, yang kedua ada manfaat bentuk, yang ketiga ada manfaat waktu, yang keempat itu ada manfaat milik, dan juga yang terakhir ada manfaat tempat. Untuk yang pertama yaitu manfaat dasar atau primary utility. Nah, di mana manfaat dasar ini akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan dan juga penyediaan barang-barang atau hasil-hasil dari sumber yang telah tersedia oleh alam. Itu misalnya seperti perusahaan tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada manfaat bentuk. Nah, di mana proses produksi yang menciptakan manfaat bentuk ini adalah mebel. Nah, proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan, kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu ada manfaat waktu. Nah, manfaat waktu ini dihubungkan dengan kenaikan nilai yang mempunyai selisih waktu. Yaitu misalnya disimpan di pergudangan. Nah, seperti misalnya yaitu beras yang disimpan di pergudangan. Nah, setelah harga-harga itu naik, maka beras tersebut tidak habis dalam masa turunnya karena waktu berjalan terus menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. Baik, untuk yang keempat yaitu ada manfaat milik. Nah, di mana manfaat milik ini adalah usaha untuk memindahkan barang dari hak milik orang ke satu orang ke orang lainnya. Contohnya seperti pedagang, toko, dealer, distributor, pengencer, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada manfaat tempat. Nah, di mana manfaat tempat ini dapat kita lihat pada perusahaan transportasi. Nah, perusahaan seperti kereta api, kendaraan, truk, maupun pesawat udara, yaitu akan menyebabkan bertambahnya manfaat yang dipindahkan tersebut. Nah, contohnya seperti hasil-hasil pertanian yang diangkut ke kota. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu yang tepat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Untuk melanjutkan sesi pembahasan pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, sebelum terima kasih atas waktunya. Saya Indra Lestari sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai teknik dalam proses produksi, di mana dalam proses produksi itu sendiri terbagi menjadi beberapa proses yang dapat dilalui, di antaranya itu untuk yang pertama ada yang disebut dengan proses ekstraktif. Nah, proses ekstraktif ini mengacu pada proses produksi yang dijalankan dengan cara mengambil secara langsung dari sumber daya alam yang tersedia. Contohnya itu usaha pertambangan, perikanan, perkebunan, dan sejenisnya. Kemudian untuk yang kedua ada yang disebut dengan proses analitis. Nah, proses analitis ini merupakan proses untuk menguraikan atau memecah dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya. Sebagai contoh yaitu usaha pertambangan minyak bumi. Ketika minyak bumi sudah diperoleh, maka produk minyak bumi tersebut akan diuraikan kembali menjadi beberapa macam produk seperti halnya gas, oli, bensin, parafin, dan sejenisnya. Kemudian untuk proses yang ketiga ada yang disebut dengan proses fabrikasi atau dikenal juga dengan istilah fabricating. Nah, pada dasarnya proses fabrikasi ini mengacu pada proses produksi yang berfokus pada penggunaan alat seperti mesin dengan menjadikan bentuk baru ke beberapa macam. Contohnya itu seperti misalnya lempeng metal yang digunakan untuk membentuk suatu badan pesawat ataupun badan mobil. Kemudian untuk yang keempat ada yang disebut dengan proses sintesis, di mana proses sintesis merupakan proses mengkombinasikan beberapa bahan atau persenyawaan dalam suatu bentuk produk, di mana proses sintesis ini dapat ditemukan pada beberapa perusahaan kimia, kemudian obat-obatan, gelas, kaca, dan sebagainya.
Dan untuk yang terakhir ada yang dikenal dengan proses assembling, di mana proses assembling ini mengacu pada proses produksi yang merangkaikan beberapa produk jadi ataupun produk setengah jadi menjadi bentuk baru yang berbeda. Di mana proses assembling ini biasanya ditemukan pada perusahaan mobil, perusahaan alat listrik, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa proses dalam kegiatan produksi, maka kita akan beranjak untuk memahami bagaimana sebenarnya pengawasan dalam proses produksi itu sendiri. Nah, secara garis besar, pengawasan produksi merujuk pada sejumlah mekanisme yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengkoordinir sekaligus mengarahkan kegiatan produksi yang dapat menghasilkan hasil dengan biaya seminimal mungkin dan juga dengan periode yang sesingkat mungkin. Pengawasan produksi yang demikian adanya sesungguhnya ditujukan untuk menunjang kelancaran aktivitas-aktivitas produksi mulai dari awal pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk akhir yang siap pakai. Nah, di samping itu, pengadaan pengawasan produksi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak diinginkan selama proses produksi itu berlangsung. Dalam hal ini, tentunya pengawasan produksi yang diterapkan oleh perusahaan yang satu tentunya akan berbeda dengan perusahaan yang lain, bergantung sesuai kebijakan dari masing-masing perusahaan tersebut. Di mana pada umumnya pengawasan produksi dapat ditempuh melalui beberapa langkah, yang diantaranya yaitu, next slide. Baik, untuk yang pertama yaitu disebut dengan planning atau yang biasa kita kenal dengan perencanaan, di mana bagi kita semua sudah tidak asing lagi bahwasanya perencanaan merupakan langkah pertama yang ditempuh dalam berbagai bentuk kegiatan, tak terkecuali bagi pengawasan produksi itu sendiri. Di mana pengawasan produksi itu akan menyebabkan kelancaran suatu kegiatan produksi. Di kelancaran suatu kegiatan produksi tersebut akan sangat bergantung pada perencanaan yang dirancang terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, kelancaran kegiatan produksi tidak memungkinkan untuk dicapai apabila tanpa melalui sebuah perencanaan atau planning pada awal prosesnya. Planning itu sendiri pada dasarnya juga akan menjadi acuan bagi keberlanjutan langkah-langkah berikutnya, baik itu routing, scheduling, dan juga dispatching, sehingga bisa dikatakan bahwa planning merupakan langkah yang paling penting dalam keberhasilan pengawasan produksi. Di mana planning dalam pengawasan produksi tidak hanya sebatas mengatur prosedur serta tujuan proses, namun juga mencakup perihal yang lebih rinci terkait jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan ataupun waktu perolehan barang setengah jadi yang didapat dari pabrik lain dan sebagainya. Baik, untuk langkah yang kedua itu disebut dengan routing, di mana routing diartikan sebagai pengawasan atas level atau tingkat pekerjaan tertentu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan berskala besar dengan aktivitas produksi yang memakai sejumlah mesin, di mana sejumlah mesin itu juga dipakai untuk berbagai prosedur yang berbeda, maka routing ini akan memegang peranan yang begitu penting dalam hal ini. Pihak yang memiliki otorisasi dalam penerapan routing wajib menentukan urutan rute atau mekanisme untuk setiap aktivitas atau pekerjaan serta kolerasinya dengan aktivitas atau pekerjaan lainnya. Dengan demikian, routing juga dapat dipandang sebagai sejumlah urutan mekanisme atau urutan proses serta pemakaian peralatan produksi dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Kemudian untuk langkah yang ketiga dikenal dengan scheduling. Nah, yang dimaksud dengan scheduling yaitu mekanisme pengaturan jadwal yang dimulai dari awal proses produksi hingga akhir proses produksi. Pengawasan dalam bentuk scheduling ini ditujukan guna mengetahui seberapa lama waktu yang diperlukan untuk masing-masing langkah pemrosesan berdasarkan urutan rutenya. Dalam hal ini, scheduling akan mengatur kapan suatu tahap pemrosesan harus dimulai sekaligus kapan tahap pemrosesan tersebut harus berakhir, dan juga mengatur kuantitas produk jadi yang sudah harus selesai pada jangka waktu tertentu, termasuk mengatur hal-hal tentang sampai kapan kapasitas suatu mesin dapat digunakan.
Nah, scheduling ini pada umumnya meliputi beberapa konsep yang diantaranya yaitu master scheduling, yaitu pengaturan jadwal untuk kegiatan produksi secara keseluruhan. Kemudian ada operation scheduling, yaitu pengaturan jadwal untuk sebagian kegiatan produksi. Dan yang terakhir yaitu detail operation scheduling, yaitu pengaturan jadwal untuk bagian dari sebagian kegiatan produksi. Sementara penentuan waktu atau tanggal untuk masing-masing scheduling juga meliputi sejumlah cara, yaitu forward scheduling dan juga backward scheduling. Nah, untuk forward scheduling itu sendiri merupakan penetapan waktu yang mengacu pada tanggal permulaan operasi hingga tanggal pekerjaan wajib terselesaikan. Di mana pada umumnya forward scheduling ini secara lumrah dipakai untuk memenuhi pekerjaan pesanan. Kemudian untuk backward scheduling itu merupakan penetapan waktu dengan cara mengetahui terlebih dahulu kapan pekerjaan tersebut sudah harus terselesaikan atau diserahkan. Setelah itu barulah tanggal permulaan pekerjaan ditentukan. Nah, sementara untuk langkah yang terakhir itu disebut dengan dispatching. Dispatching ini merupakan suatu tahap untuk memberikan perintah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan agar melakukan pekerjaan sesuai dengan planning, routing, dan juga scheduling yang telah disusun. Adapun pihak yang memiliki otorisasi dalam pemberian perintah ini wajib menyusun laporan pekerjaan selesai serta mengamati sejauh mana kemajuan yang terjadi dari pekerjaan tersebut atas dasar routing dan juga schedule, termasuk membuat perintah-perintah pekerjaan baru apabila terdapat mesin yang sedang tidak dipakai atau mesin yang sedang menganggur. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai pengawasan produksi. Untuk materi berikutnya mengenai pelaksanaan pengawasan akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri keempat atas penyampaian materinya. Untuk mempertegas lagi terkait dengan pengawasan produksi, saya berikan kesempatan kepada pemateri kelima untuk menyampaikan materi. Kepada pemateri kelima, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Rizka akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai topik terakhir terkait dengan pelaksanaan pengawasan. Nah, pelaksanaan pengawasan ini dilakukan agar pekerjaan dalam suatu organisasi bisnis itu dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, dalam hal ini pelaksanaan pengawasan sendiri terdiri atas 4 teknik yang mencakup yang pertama itu ada papan perencanaan dan juga chart progress atau diagram proses. Nah, manajemen perusahaan dapat menggunakan teknik papan perencanaan dalam rangka melakukan pengawasan apabila pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan itu menggunakan lebih dari satu tipe mesin. Pada hakikatnya, teknik papan perencanaan akan mengklasifikasikan pekerjaan dalam 3 kelas utama yang meliputi yang pertama yaitu pekerjaan yang belum dikerjakan atau dilaksanakan, kemudian pekerjaan yang sedang dilaksanakan, dan pekerjaan yang akan dilaksanakan apabila proses telah selesai. Kemudian untuk setiap mesin berbeda itu akan disediakan papan perencanaan yang terpisah pula. Nah, dalam teknik ini pula pengawasan pekerjaan atau mandor di bidangnya akan melakukan pengawasan dan pengevaluasian tiap periode, baik itu tiap hari, tiap minggu maupun tiap bulan pada divisinya masing-masing, guna melakukan pengawasan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah diagram progres. Diagram progres atau chart progress ini merupakan suatu diagram yang berbentuk diagram batang dan berisi persentase sudah sejauh mana pekerjaan itu dilakukan. Nah, apabila teman-teman atau rekan-rekan sekalian sedang ikut Ormawa atau sudah pernah mengikuti Ormawa, tentu di dalam sana ada yang namanya kalender kerja. Nah, papan perencanaan ini itu dapat diibaratkan sebagai suatu kalender kerja di dalam suatu Ormawa. Kemudian untuk diagram batang itu sendiri, itu merupakan tolak ukur sudah seberapa persen pekerjaan itu sudah diselesaikan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada teknik studi gerak. Jadi pengawasan studi gerak ini berorientasi pada tingkat keefektifan gerak yang terjadi dalam lingkup organisasi bisnis guna menanggulangi terjadinya pemborosan gerak. Gerak yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa gerak mengangkut barang, menyortisasi barang, pemindahan barang, dan lain sebagainya.
Adapun tujuan utama dari dilakukannya studi gerak dalam rangka pelaksanaan pengawasan ialah untuk menganalisa ritme gerakan agar dapat diambil suatu solusi apabila terjadi kesulitan dalam gerak yang terjadi. Selanjutnya, apabila manajemen sudah dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, maka manajemen dapat membuat sebuah solusi dan memberikan saran untuk menggunakan alternatif gerakan lain ataupun melakukan penghapusan terhadap gerakan yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien dalam suatu pekerjaan di dalam suatu organisasi bisnis. Baik, itu dia teknik dari studi gerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik studi waktu. Nah, biasanya teknik studi waktu ini akan berjalan secara berkesinambungan atau secara bersamaan dengan studi gerak. Setelah melakukan perincian pekerjaan, maka setiap gerakan yang terjadi akan diukur dengan menggunakan stopwatch atau mungkin timer lainnya. Apabila ternyata gerakan dan waktu dalam suatu pekerjaan itu sulit untuk diawasi oleh mandor, nah maka akan dilakukan pengawasan dengan membuat gambar atau sketsa menggunakan kamera. Selanjutnya akan dipasang jam besar dengan tingkat akurasi perhitungan waktu yang tinggi, sehingga akan terlihat jelas timer yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, dengan demikian, pengawasan akan lebih mudah mengumpulkan data mengenai tingkat waktu yang diperlukan dalam melakukan gerakan, yang kemudian nantinya akan dirata-ratakan agar pengawas memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan adanya studi waktu, maka manajemen itu dapat memperkirakan jumlah pekerja yang harus ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sama, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan tidak timbul pemaksaan terhadap pekerja di luar jam kerja. Maksudnya di sini misalkan itu ada di divisi produksi. Nah, yang dibutuhkan divisi produksi itu sebenarnya 6 orang. Namun kita menempatkan 5 orang, sehingga 5 orang tersebut mungkin akan merasa lebih cepat, lebih banyak bekerja dan juga lebih cepat merasa lelah. Baik, itu dia mengenai teknik dalam studi waktu. Selanjutnya itu adalah teknik dalam standar, dalam pengawasan, pelaksanaan pengawasan. Nah, standar di sini merupakan kunci dari berhasilnya suatu fungsi pelaksanaan pengawasan secara tepat. Standar di sini dapat berupa standar mutu, standar kondisi, maupun standar penyelenggaraan kerja. Nah, mengacu pada hal itu, standar haruslah disusun atau direncanakan dengan memperhatikan hal yang meliputi seperti yang pertama itu ada kenyamanan kerja, kemudian keamanan tempat kerja, serta terbebas dari gangguan luar yang berpotensi menjadi kendala. Nah, selanjutnya itu yang terakhir di dalam pelaksanaan pengawasan itu ada yang namanya inspeksi. Nah, tujuan utama dari diadakannya suatu inspeksi ini ialah untuk menjaga kualitas standar dan membuat pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi apabila tidak adanya inspeksi, maka seluruh rencana dan juga schedule yang telah dibuat itu akan sia-sia. Nah, secara garis besar, inspeksi ini dapat dibagi menjadi 3 inspeksi. Inspeksi ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah pemborosan dengan tingkat yang lebih tinggi dapat ditekan atau dihindari apabila suatu manajer atau manajemen dapat mengawasi kecerobohan yang terjadi di awal. Kemudian fungsi yang kedua yaitu manajemen akan memperoleh suatu informasi terkait dengan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan apabila diadakan inspeksi. Misalnya di dalam suatu pekerjaan itu terdapat produk yang cacat. Nah, apabila inspeksi ini dapat dilakukan, maka inspeksi akan menganalisa di mana letak kesalahan atau kendala yang terjadi sehingga produk yang dihasilkan itu cacat. Maka dengan adanya inspeksi ini, maka perusahaan itu dapat menangani kendala yang terjadi. Kemudian untuk yang fungsi terakhir itu nama baik atau goodwill perusahaan akan terjaga apabila diadakan inspeksi, sebab untuk hasil produksi yang tidak memenuhi syarat kualitas tidak akan dikirimkan kepada para konsumen. Nah, apabila suatu perusahaan itu menghasilkan suatu produk yang cacat, ketika inspeksi dilakukan, maka produk atau jasa itu tidak akan diizinkan untuk dikirim ke para konsumen. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri terakhir terkait dengan pembahasan materinya terkait dengan penguasaan produksi.
Dan bakal disimpulkan juga pada materi kali ini, manajemen produksi merupakan manajemen yang sangat berpengaruh untuk proses perencanaan hingga pengawasan dari proses produksi di suatu industri. Maka dari itu, setiap proses produksi harus juga dibangun oleh manajemen yang baik untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Saya selaku moderator menjadi perwakilan dari teman-teman dari rekan kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni.